Halo teman-temanku sesahara. Sore hari ini saya mau membagikan satu cerita kepada teman-teman ya. Kemarin sore saya pergi ke Bogor, ketemu dengan teman-teman saya dokter. Dari Jakarta, perjalanan saya ke Bogor itu, di Jakarta panas. Kemudian dalam perjalanan juga lancar, ramai tapi lancar, tidak macet. Tapi ketika sampai di Bogor, saya tidak menyangka kalau semua tempat makan di sana ternyata penuh sesak. Sangat bising, ribut. Padahal saya dari rumah dengan teman-teman sudah janjian kita akan bikin satu konten ya, tapi ternyata sampai di sana semua rencana gagal dieksekusi ya. Jadi akhirnya sore saya pulang dengan hati kecewa, tapi saya coba-coba buka Google ya tentang Bogor. Padahal dulu saya tahu bahwa Bogor itu memang kota hujan, jadi kita kadang-kadang tidak bisa memprediksi. Kalau di Jakarta panas, belum tentu di Bogor panas. Karena Bogor dengan curah hujan yang tinggi itu udah tahu dari dulu. Tapi teman-teman tahu nggak selain Bogor dijuluki kota hujan, ada julukan lain nggak teman-teman? Tahu nggak? Nah pada kesempatan ini teman-teman ya saya kasih tahu. Bogor itu ternyata dijuluki sebagai kota yang damai. Kota yang damai, kota yang tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tanpa kecemasan. Kota yang disebut juga tanpa rasa risau. Itu sebutan itu pertama kali disampaikan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff, orang Belanda ya, pada 1745. Jadi sudah lama Bogor itu dikenal dengan kota yang damai. Mungkin pada saat itu karena mereka ingin cari tempat yang tenang ya. Karena di Jakarta mungkin mereka bekerja sepanjang minggu penat, sumpek ya, panas di Jakarta, maka mereka cari satu tempat istirahat, melepas lelah ya di Bogor, akhirnya menjadi pilihan. Sehingga Bogor itu pada saat itu disebut sebagai kota yang damai. Atau dalam bahasa Belanda disebut Buitenzorg, ya Buitenzorg. Mudah-mudahan tidak salah sebutan saya ya. Jadi sebenarnya itu satu afirmasi yang positif. Jadi ketika kita menyatakan satu tempat misalnya, tempat yang seram, maka dalam pikiran kita segala macam bisa terjadi, bisa muncul di segala macam pikiran kita. Jadi sebenarnya afirmasi yang positif yang diberikan oleh Gubernur Belanda untuk kota Bogor itu satu afirmasi yang bagus sekali. Sebenarnya kata damai itu secara harafiah ya, bukan untuk kotanya teman-teman ya. Bukan kota sebenarnya yang damai. Orang-orangnya dalam pikiran orang itu, dalam hati orang itu yang damai. Tapi kalau dalam hati orang itu tidak damai, galau, pikiran kemana-mana, maka kita juga menjadi tidak tenang. Ya. Jadi bukan kota yang damai, tapi pikiran kita yang damai. Tapi satu cara pemberian afirmasi positif kepada satu tempat juga akan mempengaruhi perasaan kita dan semua, bahkan kepada lingkungan kita juga. Kalau dia menyatakan kota itu kotor, ya itu benar memang kotor, bisa kita lihat kan kalau kotor. Tapi kalau damai itu di dalam hati, di dalam pikiran. Jadi bukan kota yang damai, tapi perasaan kita yang damai. Kemudian pada saat kemarin juga saya lagi ngobrol, ada satu ibu ngobrol dengan temannya. Terus tiba-tiba aku mendengar kata, makanya saya bingung. Jadi mereka ngobrol tentang bahwa mereka juga dari Jakarta panas. Sampai di Bogor kok hujan lebat. Terus satu bilang makanya saya bingung. Nah itu kata-kata makanya saya bingung itu sering menjadi konsumsi kita di Jakarta ini. Kata-kata yang selalu kita pakai di akhir dari satu pembicaraan kadang-kadang disambung dengan kata makanya saya bingung. Jadi teman-teman, itu afirmasi negatif sebenarnya. Ada juga pasien cerita ke saya, dok,
Saya sudah diperiksa PCR saya sejak sebulan positif, sekarang juga masih positif. Gimana bisa terjadi, Dok? Saya bilang itu bisa, Bu. Bisa sebulan lebih juga kadang-kadang masih positif. Makanya saya bingung, kata dia. Nah, saya bilang, Ibu jangan selalu bingung, cari tahu setiap masalah ya. Ibu mesti baca, dengar, nonton televisi misalnya, atau baca dari Google ya. Jadi kita mesti cari tahu apa yang membuat, jangan selalu mengatakan makanya kita bingung. Jadi kita harus cari tahu. Jangan sampai setiap pembicaraan selalu diakhiri dengan makanya kita bingung ya. Itu menjadi konsumsi masyarakat kita di Jakarta, mungkin juga dengan tempat-tempat yang lain ya. Jadi sebenarnya kata itu kurang bagus buat saya sih, makanya saya bingung ya. Ganti aja lah dengan kata-kata yang lebih bagus ya. Misalnya oke, akan saya cari tahu, Dok. Ya, itu lebih bagus. Oke, akan saya cari tahu teman-teman ininya. Seperti saya mencari tahu tentang Kota Bogor ya. Kota Bogor ternyata selain disebut kota hujan, disebut juga atau dijuluki atau dilabel sebagai kota yang damai. Itu bagus sekali, afirmasi yang sangat bagus ya. Jadi teman-teman, cerita singkat ini, semoga cerita singkat ini akan memberi makna juga kepada teman-teman. Jangan selalu teman-teman mengatakan, saya tidak kuat, itu afirmasi negatif. Saya sakit, saya tidak mampu. Ya, jangan ya, itu selalu kalau kita terus di setiap situasi, setiap keadaan, semua kita, saya tidak kuat, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Maka kata-kata itu akan mempengaruhi, atau afirmasi itu akan mempengaruhi diri kita dan membuat kita tidak berdaya ya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga cerita sepotong ini, cerita singkat ini bisa memberi makna, memberi sesuatu untuk teman-teman semua. Ikuti, saksikan terus di Sasahara.